Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasbi Asidik. Di sini saya akan mempresentasikan tentang metode pembelajaran dalam pendidikan Islam. Metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos, yang berasal dari dua suku kata, yaitu meta yang berarti melalui atau melewati, dan todos yang berarti jalan atau cara. Jadi metode adalah suatu jalan yang dilalui untuk mencapai tujuan. Selain itu, metode juga diartikan sebagai cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki, atau cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Secara etimologis, pengertian pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang yang berpedoman pada kitab suci Al-Quran yang diturunkan melalui wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ada fenomena metode pembelajaran pendidikan Islam. Metode pembelajaran pendidikan Islam adalah metode pembelajaran berlandaskan nilai-nilai Islami untuk mewujudkan anak didik yang humanis, berkepribadian insan kamil yang diharapkan mampu menciptakan ukhuwah Islamiyah dalam arti luas, yaitu ukhuwah fil al-ubudiyah atau ukhuwah fil al-insaniyah. Pendidikan Islam bermula dari firman Allah yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad di Gua Hiro, yang kemudian diberi nama surat Al-Alaq. Bacalah dengan nama Tuhan yang telah menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang paling sempurna, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Amelia Putri dari kelompok 7. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Hasbi. Wahyu pertama ini, tatkala Nabi sedang dalam keadaan tidur dalam Gua Hiro. Ketika itulah datang malaikat membawa sehelai lembaran seraya berkata, "Iqra, bacalah." Dengan terkejut, Nabi menjawab, "Ma Iqra, saya tidak dapat membaca." Ia merasa seolah malaikat itu mencekiknya. Kemudian ia dilepaskan lagi seraya katanya, "Iqra, bacalah." Masih dalam keadaan dicekik lagi, Nabi Muhammad menjawab, "Madza Iqra? Apa yang harus saya baca?" Seterusnya malaikat itu berkata yang kemudian Nabi Muhammad mengucapkan bacaan itu. Setelah kata-kata itu terpatri dalam kalbunya, maka malaikat itu pun pergi. Dari proses turunnya wahyu di atas, ada dua hal yang dapat kita tarik pada konteks metode pembelajaran pendidikan Islam. Awal pertama yang tersirat adalah metode menghafal yang tidak pernah tersurat dalam ayat tersebut. Kedua, yang tersurat metode pembaca dan menulis yang terdapat dalam ayat tersebut. Pada metode pembelajaran Iqra dan Al-Qalam, membaca dan menulis tersebut dapat disimpulkan untuk memahami sesuatu diperlukan membaca, dan untuk mengingatnya diperlukan menulis di antara keduanya. Tentunya harus menghafal sehingga dapat diterapkan dalam setiap tindakan dan sikap pada perilaku sehari-hari. Pembelajaran pendidikan Islam modern, titik tekadnya lebih pada bagaimana membuat anak didik nyaman di dalam proses belajar dan materi yang akan ditransfer bisa diserap secara maksimal dengan durasi waktu yang ditentukan per materi, sehingga pembentukan suasana belajar diatur sedemikian rupa untuk menghindari anak didik stres di dalam proses mengajar dan belajar. Macam metode pembelajaran pendidikan Islam. Yang pertama ada hafalan. Metode ini digunakan pada saat Nabi menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari menghafal ini, kemudian Nabi menafsiri isi wahyu yang dipersiapkan untuk disampaikan pada majelis kaum muslim, dan untuk kaum muslim atau menghafal untuk memahami isi kandungan wahyu yang sudah dapat penafsiran dari Rasul. Jadi menghafal tidak hanya untuk anak didik, akan tetapi juga untuk para pendidik di dalam penguasaan keilmuan yang akan disampaikan.
Kedua, ada ceramah. Metode ceramah digunakan oleh Nabi untuk menjelaskan isi kandungan wahyu dan penafsiran ayat Al-Quran untuk kemudian difahami oleh para kaum muslim yang hadir dalam majelis tersebut. Kemudian metode ini dipatenkan dalam sholat Jumat bagi wajib hukumnya yaitu khutbah Jumat. Ketiga, ada mutorohah. Mutorohah dilakukan oleh Nabi Muhammad pada saat terjadi perang Badar tentang tawanan perang yang kemudian diserahkan kepada Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Kemudian banyak para yang memberikan pendapat yang ditanggapi dengan diam oleh Nabi, dan pada akhirnya Nabi memberikan perumpamaan tentang Abu Bakar dengan malaikat Mikail dan Nabi Ibrahim, sedangkan Umar bin Khattab dengan malaikat Jibril dan Nabi Nuh juga Nabi Musa. Terakhir, ada musyawarah. Musyawarah dilakukan oleh Nabi Muhammad pada saat terjadi selisih pendapat di kalangan kaum muslim untuk menemukan jalan keluar dan bisa diterima oleh semua pihak, seperti yang terjadi pada peristiwa Perang Badar tentang selisih pendapat mengenai harta perampasan perang atau ghanimah, di mana Nabi memerintahkan untuk mengumpulkan semua harta rampasan perang yang kemudian ia membaginya secara merata. Sekian presentasi dari saya dan teman saya Hasbi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.